kondisi airnya udah surut, tinggal sampahnya nih. Nah, kita lihat di bawah ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Apa kabar? Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, kita kembali lagi dengan dua mata kaki. Kali ini aku berada di jembatan atau Sasa Bali ya teman-teman, Desa Sukamanah, Kecamatan Sukatani. Nah, kita akan melihat kondisi terakhir di Kali Srengseng teman-teman. Dan ternyata ya debit airnya udah turun ya, udah kembali normal seperti kalian lihat ya. Nah, disitu sudah turun ya, dari tanggul kurang lebih sekitar 1,5 meter ya permukaan airnya. Oke teman-teman, simak videonya dari awal sampai akhir ya, biar nanti kalian nggak gagal paham. Nah, ini kita lihat nih, sampahnya masih menggunung seperti ini ya, masih menumpuk. Nah, sampahnya masih sama seperti yang video aku kemarin ya. Nah, ini kasurnya masih di situ ya. Mantap, ini bener-bener nih sampahnya ya. Wadidaw. Nah, ini kondisi airnya udah surut, tinggal sampahnya nih. Nah, kita lihat di bawah ya, tuh sampai di bawah pipa ini ya. Ini alhamdulillah udah surut, jadi ada rongga ya antara tumpukan sampah sama pipa. Ini ada sela ya buat jalur air misalkan gitu. Ini nggak kayak kemarin ya. Ya semoga aja teman-teman ya, pemerintah lekas bergegas ya untuk mengangkat sampah ini, terutama pemerintah setempat ya, di tingkat kelurahan, kecamatan, Kabupaten Bekasi ya teman-teman. Nih sampahnya kembali menumpuk nih. Kalau nggak segera diangkat nanti keburu debit airnya naik, hujan, nah ini bisa banjir lagi. Nah itu teman-teman, di depan itu ya kondisi yang tanggul kemarin jebol ya, tanggul tanah ya, karena belum sempat dicor. Nah itu kalian lihat tuh, dipasang kayu-kayu pucuk dan bekesteng ya. Nah itu teman-teman ya, karena kemarin itu cor-corannya baru nyampe yang pas kayu itu ya, kayu bekesteng itu ya, papan bekesteng ya, sebelah kesininya itu belum dicor, sampai sekarang juga belum ya. Nah ini kemarin ditaruhin batu-batu ya, tanah berbatu, karena emang di depan itu turun ya. Jadi tanggulnya kan tingginya 120 cm ya, tapi karena tanahnya turun ya kurang tinggi tanggulnya begitu, karena posisinya kan menyesuaikan sama jalan gang, sementara jalannya itu ke bawah ya. Berbeda sama yang di Sasa Hitam ya teman-teman ya, di bagian hilir sana itu memang datarannya tinggi di bagian tanggulnya, makanya kelihatan tinggi. Nah di depan sana ada ekskavatornya Bang Edi ya, cuma nggak tahu kerja atau enggak ya, dari tadi nggak gerak-gerak itu. Teman-teman coba kita lihat di bagian hulunya ya, ada pekerjaan apa ya. Nah ini teman-teman tuh di bagian, bukan bagian hulu sih, bagian hilir maksudnya ya. Nah di sana itu Sasa Hitam ya, Sasa Hitam teman-teman. Kondisi debit airnya normal ya, alhamdulillah ya. Mudah-mudahan nggak banjir lagi ya teman-teman. Di hari Ahad ya, Ahad atau hari Minggu tanggal 25 Januari 2026. Wah, ada helikopter juga. Nah ini kemarin yang sempat
diperbaiki ya. Di sini teman-teman, titik sini yang daerah sini nih, deretan sini ya, waktu itu banjir pertama ya, tanggulnya jebol yang pertama kali di awal November ya, awal November. Nah ini sekarang lagi digercepin ya, untuk pembuatan tanggul DPT ya, tanggul beton ya, penahan tanah. Nah teman-teman, yuk kita coba lihat ke sana ya, seperti apa prosesnya. Nah ini teman-teman ya, sebelum kita ngelihat proses pengerjaan tanggul DPT nya, kita lihat nih sampah-sampah masih berserakan ya, ini dari pinggiran jembatan ini ya, tuh teman-teman ya. Nah itu sampah-sampah dari kali atau memang dari orang yang buang ke situ ya, aku juga nggak tahu. Nah kita coba lihat ke sana tuh, ada teman-teman ya, pekerja apa-apa yang lagi mesin tanggul nih. Nah ini teman-teman ya, nah kita lihat dulu jalannya teman-teman ya, yang ke depan itu ke arah Tambelang ya, Tambelang, arah Sukawangi juga bisa ya teman-teman. Nah ini lagi dipercepat ya ke pembuatan tanggul DPT nya ya. Nah untuk backcasting nya udah terpasang ya teman-teman ya, lagi proses pemasangan sih, nggak tahu nih ngecornya kapan ya. Nah sekarang tanggulnya itu tanahnya udah penuh dengan pepona ya, pohon pisang, semak-semak juga ya teman-teman di kanan kiri tuh. Itu udah kayak balik ke awal lagi ya. Nah kita doakan ya teman-teman tuh, para warga di sekitar kali ini yang kemarin terdampak banjir ya, semoga diberikan kesehatan ya, jasmani maupun rohani, diberikan kemudahan untuk sandang pangan papannya ya, kebutuhan pokoknya ya untuk makan sehari-hari, semoga diberikan yang terbaik. Dan buat para teman-teman pekerja ya, semoga diberikan kesehatan jasmani maupun rohani juga, amin amin ya rabbal alamin, dimudahkan segala urusannya ya, diberkahi keluarganya. Nah, lagi dipasang apa namanya tuh, besi-besi pengikat backcasting tuh. Nah ini cuaca hari ini cerah banget ya teman-teman, cerah. Kemarin beberapa waktu hujan ya, alhamdulillah di hari ini cerah. Ini kita lihat dari sini tuh. Nah ini ada, nah teman-teman tuh, ini lagi mau dipasang apa nih itu namanya, besi yang pengunci papan backcasting gitu.
digali langsung dicemplungin gimana? Masa apa bisa? Jadi nge-level dulu ini dia nge-level baik gitu kan. Terus itu. Ada besi-besinya ya teman-teman ya. Kita lihat lagi nih. Jadi masangnya harus berdua ya, kanan kiri ya, untuk mengunci papan backcastingnya tuh. Nah ini teman-teman, masangnya pipanya yang diikat ya pakai kawat ya. Tuh abang-abang itu. Tuh masukinnya agak susah juga loh, harus dipakai palu ya teman-teman ya, untuk ngepasin ke lubangnya itu, karena di dalamnya dipakai pipa ya, selongsong pipa gitu. Nah tuh lihat. Nah gitu ya teman-teman, prosesnya sampai hari ini ya. Nah di sana udah dicor ya, nggak tahu kemarin mungkin pengecorannya ya, yang di ujung sana itu ya, nah ujung itu. Oke ya teman-teman, coba kita lihat di bagian kalinya dulu ya. Ini di bagian sisi sebelah sini ya teman-teman. Nah ini kan tanahnya kan masih rongga-rongga ya, nanti kalau sudah selesai dicor, dilepas papan backcastingnya, nanti akan diratakan ya tanahnya itu, akan diisi tanah tanggulnya jadi rapat sama tanah ya. Kita lihat yuk kalinya. Nah ini teman-teman tuh. Nah kalau kondisi debit airnya kayak gini ya, ini tuh kalau dari tanggul tanah ini ada sekitar 2 meter ya. Nah kalau debit airnya stabil kayak gini tuh, dengan adanya tanggul DPT ini udah aman ya teman-teman, nggak limpas ya, nggak limpas ke kampung atau ke pemukiman warga ya, nggak banjir. Cuma kalau kayak kemarin ya, debit normalnya kayak kemarin ya tinggi banget itu ya, apalagi kalau hujan ya bisa limpas juga. Jadi kemarin sempat ada warga yang nanya ya, apa nggak kurang tinggi ya tanggul DPT ini ya. Nah begitu, cuma ya itu kan memang udah desainnya seperti itu ya. Nah nggak tahu nanti apakah untuk pengaturan debit air di Kali Sengseng ini diatur sesuaikan kan nggak melebihi tinggi tanggul DPT ini apa gimana gitu ya, itu juga kurang tahu ya.
Kalau normalnya kayak kondisi sekarang ini ya, debit airnya ini mah nggak melebihi tanggul DPT sih, masih aman gitu. Cuma kalau kayak kemarin debitnya naik, kondisi normalnya aja kayak kemarin misalkan itu, nah kalau hujan pasti banjir lagi, artinya kurang tinggi gitu. Nah tergantung nanti gimana nih ngatur debit airnya ya, dari pintu air di hulu sana di BSH 0. Nah kita lihat ada sampah juga nyangkut di tengah ya, sampah nyangkut di tengah teman-teman. Nah itu sekarang ini kondisi permukaan air sama besi ya, besi rangka jembatan itu ya, besi beton jembatan itu ya, itu kurang lebih ada space sekitar 60-an cm ya, mungkin ya ada 60-an cm teman-teman. Tapi sampahnya yang nyangkut banyak itu ya, di ujung sana juga ada ternyata ya, karena yang tadi di seberang sana ya, sebelah sana juga memang sampahnya numpuk banyak. Ya mudah-mudahan ini cepat kembali normal ya teman-teman, dan kita himbau juga untuk semuanya aja ya, terutama di warga sekitar kali ya, untuk membiasakan diri untuk buang sampah ya, jangan di kali ya. Kita biasakan buang sampah di tempatnya, di tempat-tempat sampah ya. Kalau nggak ada petugas pengambilan sampah ya dibakar lah teman-teman ya, minimal jangan buang sampah di kali ya, karena akan mengganggu saluran air, akan menumpuk nanti. Kalau banjir juga kita juga yang kena ya, warga sekitar, terutama bahkan orang lain yang sekedar melintas di jalan raya, mungkin kalau banjirnya melimpas ke jalan raya juga akan merasakan akibatnya begitu. Oke teman-teman, yuk sama-sama kita jaga kebersihan lingkungan kita ya. Nah ini pemerintah sudah membuat program normalisasi kali ya, bagaimana kalinya ini berfungsi normal kembali. Tinggal kita dukung dengan membiasakan kita untuk buang sampah pada tempatnya ya. Kita meningkatkan kesadaran kita untuk hidup bersih ya, jangan lagi buang sampah di kali. Nah ini cuacanya sekarang kembali terik lagi ya, Masya Allah. Ini kalau begini ya mantap ini. Yang banjir ya di beberapa wilayah di Kabupaten Bekasi masih banjir ya, di Villa Kencana ya, Villa Kencana Cikarang VKC, atau yang biasa orang menyebutnya Perumahan Jokowi ya. Itu kan banjir parah, semalam itu masih ada yang sampai ke pinggang ya. Nah semoga lekas surut ya teman ya, kembali normal lagi. Oke teman-teman, kita coba lihat lagi ya kondisinya ya. Nah ini jalurnya padat banget teman-teman. Kalau mobil dua nggak bisa ya. Oke ya teman-teman ya. Nah ini masih proses pemasangan backstring ya, merakit backstring. Nah teman-teman ya, kita lihat nih masih banyak juga sampah-sampah ya. Nah ini teman-teman, jembatannya seperti ini tuh. Ini kalau dua mobil berpapasan ya, ini nggak muat ya, jalannya sempit teman-teman tuh. Oke teman-teman semuanya ya, untuk kondisi Sasak Bali seperti ini teman-teman kali sasanya ya. Semoga bisa menambah informasi buat teman-teman semuanya dan bermanfaat, dan jangan lupa didukung channelku ya dengan di subscribe, like, dan share.
Dan aku doakan kalian semuanya Allah mudahkan rezekinya, Allah tunaikan hajat-hajatnya, Allah kabulkan doa-doanya. Amin ya Allah, amin ya rabbal alamin. Oke teman-teman, sampai ketemu lagi dengan video berikutnya ya. Mohon maaf dan salah kata saya ucap atau kurang bagus dalam pengambilan video. Oke, salam sukses buat semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.